Businessman Opinion. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten menyebut tahun depan ada 3 perusahaan besar padat karya yang hengkang dari wilayahnya pindah ke daerah lain. Alasannya upah minimum di Banten sudah terlalu tinggi. Akibatnya puluhan pabrik bahkan ratusan ribu orang yang sebelumnya bekerja di 3 pabrik itu terancam jadi pengangguran. Apa komentar Anda mengenai dilema upah mahal pabrik pindah dan permintaan buruh untuk menaikkan UMP 13% tahun depan? 6339160. Kalau menurut saya ini itu harus ada keterbukaan komunikasi. Kalau memang fungsi dari serikat pekerja itu memang harus memperjuangkan hak-haknya buruh, yaitu diantaranya memperjuangkan gajinya supaya naik. Tetapi gaji naik itu kalau tidak disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, ya repot perusahaannya. Jadi di sini perlu ada transparansi, Bu, supaya buruh ngerti kondisi perusahaan. Nah, kalau buruh ngerti kondisi perusahaan daripada perusahaannya hengkang, maka buruh-buruh itu sepakat, Bu, sementara karena situasi global seperti ini, udahlah nggak usah naik untuk perusahaan tertentu misalnya ya. Supaya nanti kalau ada SPSI atau serikat pekerja yang lain mengajak buruhnya untuk demo, dia sudah menyadari bahwa kapasitas perusahaan saya tidak mumpuni untuk memenuhi kenaikan itu. Nah, dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik itu, mudah-mudahan antara buruh dengan serikat pekerja dan perusahaannya ada solusi terbaiknya seperti apa. Demikian. Izin komentar ya, jadi kalau case-nya seperti ini memang si malakama hukum supply dan demand. Jika di daerah Jawa Tengah itu bisa mensuplai tenaga kerja yang padat karya itu lebih murah, tentu semua akan lari ke sana. Dan ini udah kelihatan dari 3-5 tahun yang lalu. Banyak perusahaan tekstil maupun pabrik-pabrik sepatu udah mulai pindah ke sana. Jadi ini udah hukumnya seperti itu. Sehingga saya nggak ngerasa heran gitu loh, jika akan terjadi banyak PHK di daerah Banten bahkan Jabar. Nanti akan pelan-pelan semua geser ke daerah Jawa Tengah, Brebes, Salatiga, Jepara, itu Rembang, itu pada murah-murah semua itu biaya tenaga kerjanya. Tanahnya juga masih murah, beda sekali dengan di daerah Banten ataupun Jabar lainnya. Nah, ini challenge dari pemerintah. Lalu kalau buruh mau demo, mau seperti apa, mereka punya kepentingan sendiri. Mereka dapat iuran dari para pekerja. Mereka akan minta semaksimal mungkin. Tetapi giliran kalau di PHK, mereka cuma bisanya gigit jari. Nah, ini jadi challenge kan. Lalu ditambah lagi pemerintah saat ini bikin narasi-narasi di mana, oh kita ini masih bagus ekonominya, apanya yang bagus. Sejak dinaikin PPN udah berantakan di lapangan gitu loh. Udah itu ditambahin lagi biaya-biaya ongkos seperti listrik, BBM, tambah berantakan lagi. Lalu sekarang di narasinya, oh kita masih GDP-nya plus 5 sekian persen di kuartal 3. Wah, luar biasa sekali, tahun depan pasti hancur. Kalau dibiarkan kayak gini pasti hancur. Ditambah lagi udah mau mulai pemilu-pemilu lagi, ada janji-janji ini, janji itu. Ya, pemerintah daerah punya challenge berat gitu loh. Untuk menempati janjinya sangat berat kali ini. Kalau udah kayak begini, minta para buruh suruh Pak Said Iqbal, Ketua Federasi Buruh itu cariin kerjaan, ya. Jadi coba tanggapannya beliau Pak Said itu gimana? Pengen tahu, kan dia tuh bela buruh katanya, ya. Karena kalau saya dengar kan setiap kali nuntutnya cuma upah. Nggak pernah dia datengin ke buruh, ke pabrik. Kalau kerja itu harus serius, harus konsentrasi, harus produktif, harus jujur, harus berkarakter yang baik. Nah, kalau itu yang dilakukan, kita masih oke. Tapi kalau yang dia lakukan cuma nuntut, setiap tahun nuntut sekian persen naik gaji. Nah, sekarang lagi begini suruh dia cariin kerjaan, ya. Nah, kalau menurut saya gini, kayak saya Iqbal juga harus mikirlah 2 kali. Sekarang keadaan kan begini kan lagi krisis, apalagi ditunggu-tunggu kan bulan 2 tahun 2023 itu katanya krisis. Itu cobalah diperhatikan dan pemerintah ya harusnya dimusyawarahin bagaimana caranya, jangan selalu naik terus uang UMP-nya. Jangan sampai inilah terjadi ntar
besar-besaran, ntar pada dipecat-pecatin. Yang rugi ya siapa, yang susah yang ntar siapa juga. Masih. Ya menurut saya sih ya memang susah ya naik padat karya kan, kenaikan 1.000, 2.000 itu dihitung gitu loh. Jadi setiap bulannya itu ratusan juta atau mungkin bisa miliaran bisa mesti mereka keluarin untuk bayar itu, apalagi perusahaan asing kan gitu, mereka mesti cari untung. Nah balik lagi kalau namanya buruh ya gimana pun namanya buruh pasti nggak cukup gitu. Harusnya buruh itu juga mereka tiap tahun atau tiap berapa tahun harus naik kelas gitu. Pfizer harus cari tambahan atau gimana gitu, nggak bisa semua lagi bujangan sendiri ya cukup itu udah punya cicilan dan keluarga dan sebagainya, nggak mungkin cukup, harus naik kelas gitu aja. Ya wajar-wajar aja sih kalau menuntut kenaikan ya, karena memang mungkin juga kondisi sekarang buruh-buruh itu tidak cukup dengan income-nya, dengan UMP-nya itu ya. Nah, di sisi lain memang juga itu menjadi mencari titik keseimbangan. Artinya kalau selama ini konsentrasinya di Jawa Barat, di Kerawang, di Cikarang, di Bekasi gitu ya, mungkin ya investornya akan pindah ke daerah yang lain, Jawa Tengah, Banten. Kan masih ada daerah-daerah yang menawarkan UMP lebih rendah, jadi ada pemerataan tuh, tidak konsentrasi di satu wilayah. Nah, yang berikutnya saya akan komentari adalah inilah faktornya. Jadi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu turunannya ini belum smooth, perlu dipikirkan gitu. Maksudnya apakah ada satu standar untuk di UMP yang ideal? Karena kalau nggak sayang juga investor penanam modal di tempat kita kabur ke Vietnam gara-gara upah ongkosnya tidak bersaing. Itu sih. Terima kasih. Sebenarnya kalau masalah tenaga kerja itu sangat sensitif ya, jadi masing-masing punya kepentingan. Tetapi itu kan buat bahan evaluasi buat Pemda dan buruh serta pengusaha. Kalau memang berat gitu ya nggak masalah, pengusaha pindah. Tapi kalau kenaikan 13%, kan Pemda udah ada aturannya, naiknya berapa persen sesuai dengan inflasi dan kenaikan ekonomi. Jadi harus dipertimbangkan. Nah, masih untung kalau dia pindahnya ke dalam negeri, ke daerah lain. Kalau pindahnya ke luar negeri, ke Vietnam atau Kamboja, kita kan celaka. Jadi Pemda harus bijaksana, kenaikannya sesuai dengan kemampuan, harus musyawarah bersama lah. Pernah kemarin ini ya, produktivitas kita gimana gitu. Jadi nuntut boleh tinggi, naik boleh. Tapi nanti selain yang tadi bapak-bapak sebelumnya ya, ini masih untuk pindah ke dalam negeri, masih lokal gitu kan. Kalau udah pindah ke negara lain ya mateng kan ya. Terus kemudian atau nanti bisa jadi masinal. Jadi semua digantikan dengan mesin otomatis. Jadi itu tantangan kita gitu. Jadi sebagai pekerja juga mikir bahwa kalau jadi yang pengusaha kan gimana gitu. Kalau mau itu ya jadi pengusaha saja, jangan jadi pekerja. Demikian. Karena pengusaha kan ada resiko gitu, nanggung resiko. Ya, kalau pekerja kan ya itu sekali lagi produktivitas lah perlu diperhatikan. Okay. Bahkan ini kemarin ini Twitter itu siapa? Elon Musk aja mencat-mencatin itu kan, yang pimpinan itu ya. Iya, jadi bukan hanya pegawai rendah aja, pegawai tinggi pun deg-degan juga ya. Kayak gitu, sekian, wele. Pemerintah sudah tidak saatnya hanya pembenturan antara tenaga kerja dan pengusaha, karena sebenarnya pemerintah juga punya instrumen yang bagus untuk membuat perusahaan itu tidak hengkang, yaitu inflasi di kota tersebut. Misalnya wali kota Tangsel atau wali kota Tangerang tadi ya, itu bagaimana di kotanya supaya tidak inflasi, supaya gaji yang UMR itu tidak terus-terusan naik dipicu oleh kenaikan harga barang-barang yang ada di situ. Kalau buat pengusaha, sebenarnya struktur biaya tenaga kerja tidak satu-satunya alasan. Kenapa sih orang menempatkan pabrik di satu kota? Ya karena dekat bahan baku, karena dekat dengan pasarnya, target marketnya, karena dekat dengan tenaga kerja, karena fasilitas infrastruktur untuk industrinya. Jadi banyak alasan juga. Tidak serta-merta karena
tenaga kerja saja. Kalau saat ini perusahaan-perusahaan penghasil pisang atau nenas mungkin lebih bagus pindah ke Lampung daripada di Tangerang. Tetapi kembali lagi, pemerintah jangan kayak terheran-heran. Ini akan 3 perusahaan akan hengkang, 5 perusahaan 100. Ini bisa beribu-ribu perusahaan juga tutup kalau kepala daerahnya malah kayak nggak ada tindakan untuk menekan inflasi. Akhirnya buruh menekan perusahaannya supaya naik gaji, karena nasi bungkus yang 17.000 jadi 20.000, ketoprak yang 12.000 jadi 15.000, mereka minta naik gaji. Perusahaan tidak sanggup karena pasar juga lagi lesu. Jadi pemerintah gunakanlah instrumen kebijakan itu untuk membuat hidup rakyat di kotanya masing-masing, di kabupatennya masing-masing jadi murah semurah-murahnya. Terima kasih. Oke, kalau saya mau berpendapat ya terkait dengan itu kan ada, kita bisa melihat dari sisi pemerintah, sisi pengusaha sama sisi karyawan ya. Dan kalau dari sisi buruh, ini akan menjadi hal yang sangat mengerikan gitu ya. Tapi kita juga perlu lihat dari sisi pengusaha. Kenapa? Karena di mana-mana biaya tertinggi dalam suatu usaha itu ya biaya tempat kerja. Apapun itu hanya gitu kan ya, pasti tipe B lah, tipe biaya tenaga itu pasti paling tinggi sebagai cost tertinggi. Makanya ya pemerintah juga harus mulai bergerak lah biar pengusaha ini juga nggak putar otaknya terlalu gimana untuk sustain gitu kan. Artinya ya pemerintah harus menekan yang kami sampaikan lah, inflasi lah, kemudian harga-harga harus ditekan segala macam biar ya si perusahaan ini bisa survive gitu kan. Tidak ada tuntutan kenaikan gaji terlalu tinggi. Kalau 3 bulan sangat tinggi sekali gitu kan Pak. Dan untuk sisi buruhnya juga ya jangan terlalu gampang termakan dengan provokasi berserikat yang nggak benar gitu. Artinya berserikat itu perlu untuk menjaga hak-hak mereka. Cuma jangan sampai kekuatan yang mereka punya itu dipakai untuk melegalkan lah, yang penting melegalkan ketidakproduktifan mereka. Kemudian mereka menuntut ini itu ke perusahaan, akhirnya perusahaan juga nyerah juga gitu kan. Dari karyawan juga harus support nih perusahaan biar sustain. Kalau perusahaan sustain, mereka juga bisa sustain, bisa bekerja gitu sih Pak. Jadi ya semua pihak harus terlibat gitu menurut saya. Ya, kalau menurut saya sih begini, it's very simple. Semua pengusaha juga semua udah ada hitung-hitungannya. Saya cuma berharap, saya bukan pengacara kesejahteraan buruh. Cuma saya berharap buruh juga mengerti bahwa mereka jangan sampai hanya diperalat oleh ketua-ketua serikat yang cuma untuk memperkaya diri sendiri aja dari iuran anggota dan berteriak sini, berteriak sana. Intinya begini, poin yang pertama adalah negara kita adalah negara yang mengandalkan padat karya. Mengapa padat karya? Karena upah buruh kita itu adalah salah satu daya tarik investasi kita saat ini. Itu bisa dimungkiri karena kita bukan negara yang dengan dengan industri dengan teknologi maju. Sehingga upah murah adalah salah satu daya tarik investasi satu. Kedua, ya productivity buruh kita juga masih rendah. Secara skill dan productivity masih rendah, kecuali kalau kita sudah misalkan buruh memberikan productivity 2 kali lipat. Itu mungkin make sense kalau memberikan upah yang juga dengan upah tinggi. Tapi kalau productivity masih rendah, SDM skill dan lain-lain masih rendah, obviously yang menjadi daya tarik adalah salah satu daya ininya adalah upah buruhnya yang rendah. Itu sama seperti Bangladesh dan itu menjadi pusat industri tekstil di dunia. Kenapa? Karena memang upahnya rendah. Secara infrastruktur mereka jelek sekali, jauh lebih parah daripada Indonesia. Tapi mereka tetap invest di Bangladesh karena upah buruh. Jadi we have to know Indonesia itu kondisinya seperti apa, dan memang ini adalah salah satu kekuatan kita yaitu di padat karya. Jadi kalau memang itu dihilangkan ya sudah selesai. Jadi investasi ya otomatis mereka beralih ke Jawa Tengah, lama-lama akhirnya mereka hengkang dari Indonesia. Saya pikir begitu. Jangan diperdaya oleh ketua serikat yang cuma memperkaya diri sendiri. Lihat kekayaannya dia seperti apa. Oke, terima kasih. Ya, saya kira itu fenomena yang wajar. Kalau gaji untuk buruh itu naik dan pengusaha bisa mendapatkan gaji buruh yang lebih murah, ya dia pasti akan
lebih suka untuk memberikan pindah pabriknya untuk mendapatkan gaji buruh yang lebih murah. Nah, risiko buruhnya PHK ya bisa cari kerjaan lagi kalau memang memungkinkan kan gitu. Ya masih. Ya, pertama buruh menuntut kenaikan upah sebesar 13% itu rasanya sih tidak masuk akal ya. Ini tentu akan diperhitungkan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi kita. Dan saya kira itu rumusnya lebih kurang seperti apa itu udah disetujui oleh pihak tripartit ya. Jadi 13% itu tidak masuk akal, itu boleh saja serikat buruh mereka menyebut angka. Tetapi tentu nanti ada formula yang sudah ditentukan. Lantas kedua, terhadap buruh-buruh di daerah tertentu yang upahnya semakin tinggi, itu secara alamiah akan terjadi. Karena daerah-daerah situ gubernurnya harus bisa berpikir yang lebih kreatif lagi. Dia harus bisa mengundang investasi yang masuk ke sana bukan padat karya lagi. Dia harus bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan menyediakan lahan untuk investor yang udah mengacu kepada investor yang berkembang di teknologi. Karena upah yang tinggi di padat karya tidak akan mampu pengusaha membayar. Dengan jumlah buruh yang banyak dan upah yang begitu tinggi itu tidak mungkin, dan mereka dengan sendirinya akan mencari tempat lain yang upahnya masih lebih murah, antara lain sekarang udah lari ke Jawa Tengah. Jadi gubernur atau wali kota atau pengusaha setempat itu harus bisa berpikir dari sisi sebagai pengusaha. Kalau enggak, mereka akan tergerus sendiri nantinya. Putusan itu semuanya dirugikan ya, artinya dengan pihak pengusaha, pemerintah daerah Kota Banten sendiri dan juga tenaga kerja gitu loh. Tuntutan upah yang tinggi kemudian tidak bisa dipenuhi oleh pengusaha sehingga hengkangnya dari daerah tersebut merugikan semua. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk kelangsungan makan dari tenaga kerja tersebut gitu loh. Mereka punya istri, punya anak. Apakah pemerintah daerah ikut campur? Nah inilah harus diperhatikan. Asosiasi tenaga kerja juga harus memperhitungkan. Dalam situasi yang stimulusnya susah, sebaiknya perlu kearifan lokal dari masing-masing pihak untuk menahan diri supaya mereka tidak hengkang. Kalau sampai terjadi ini, saya kira pengangguran akan bertambah dan paradigma ekonomi akan menurun. Ini menjadi masalah yang perlu direnungkan oleh ketiga pihak tersebut. Saya kira demikian. Wajar aja kalau pabrik itu tutup, karena buruh kelihatannya udah nggak berhenti demo, mau minta dinaikin upah UMP-nya. Ya yang namanya orang bisnis kan mau untung segede-gedenya. Jadi kalau pendapat saya, berhentilah berdemo-demo itu, syukuri apa yang sudah ada. Cukup nggak cukup dicukupin begitu. Ya, kira-kira itu komentar saya. Pindah ya sah-sah saja. Kita ini sebagai rakyat ya. Ini yang mengelola, yang mengurus tenaga kerja ini apa? Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan kayak begitu saja. Jadi orang tinggal pindah. Mahal pindah. Enak, jadi bingung kita punya pembantu presiden ini kinerjanya ini. Mereka enak duduk di gaji loh. Sampai tidur pun mereka masih tetap gajinya jalan terus. Ya. Rakyat sendiri tidak diperhatikan oleh mereka, apa kerjanya mereka itu Depnaker ini. Yang ada simpang siur terus, mereka punya keputusan ya. Sampai presiden turun tangan. Maka kembali lagi saya bilang, ini pembantu-pembantunya ini yang tidak ada job description-nya ini, jadi semuanya cuma main comot-comot aja, nggak sesuai dengan basic mereka. Jadi kayak beginilah kita punya negara ini. Tapi mereka mengandalkan gaji mereka tetap jalan terus, digaji oleh rakyatnya. Nggak dikit mereka ditanggung oleh rakyatnya itu, tapi rakyatnya sendiri tidak diperhatikan. Jadi sah-sah saja lah, upah mahal,
pengusaha pindah, ya sah saja. Kembali kinerja pemerintah pembantu presiden ini apa kerja mereka? Ya emang benar pemerintah itu emang dapat digaji dari rakyat, uang rakyat juga. Cuma dalam hal ini ya ini kan konteksnya kan buruh minta naik sekian persen itu tahun depan. Jadi perlu diingat ya, sebenarnya upah buruh itu nggak segitu. Bisa taruhlah 4 juta. Sebenarnya usaha itu lebih dari itu 10% lebih. Karena buat apa? Buat BPJS, kesehatan, pensiunan, uangnya banyak sekali itu, yang peritilannya banyak. Belum lagi pengusaha itu banyaklah urusannya dengan tenaga kerja, dinas tenaga kerja dan lain-lain. Jadi banyak biaya-biaya yang udah zaman Omnibus Law ini masih ada gitu biaya-biaya. Jadi wajar pengusaha itu relokasi. Sebenarnya ada solusi untuk mereka ini, buruh-buruh ini. Mereka juga ikut relokasi aja ke daerah gitu loh. Ya selesai kan sudah gitu. Makasih. Kalau menurut saya ya jangan terlalu banyak menuntut begitulah. Dalam situasi ini juga perekonomian kita juga belum normal benar ya. Antara pihak perusahaan, pihak buruh, juga pemerintah harus win-win solution, carikan jalan keluar yang terbaik. Jangan sampai, kalau perusahaannya pindah juga nanti yang rugikan karyawan juga. Ya kalau gajinya tidak naik juga ya mungkin karyawan ada yang merasa dirugikan. Tapi kan dalam kondisi seperti ini kita carikan jalan yang keluar yang terbaik agar semua sama-sama merasa nyaman dan aman begitu. Putusan UMP berdampak ini pemindahan pabrik, karena kan namanya kita pengusaha pasti hitung-hitungan dong ya, karena beban karyawan itu lebih paling besar gitu. Nah, apa sih solusinya? Solusinya yaitu ketika ada penentuan UMP itu sebenarnya harus dikluster juga dari pemerintah. Untuk perbankan minimal sekian, untuk jenis pabriknya, untuk jenis usaha ya, jadi nggak berdampak seluruhnya WP-nya. Harusnya begini ya, kalau menurut saya sih jangan menuntut seperti itu aja ya, harus dilihat kenyataannya. Sebenarnya kan apalagi kondisi besok ini mau resesi apa-apa juga, yang penting mereka bisa digaji ya. Istilahnya masih ada untuk ngepul di rumah gitu loh. Nah, terus perusahaan masih tidak jalan, otomatis mereka masih bisa bayar gitu loh. Dan kalau masalah masalah untuk kenaikan ya mungkin bisa dibicarakan baik-baik ya. Kalau memang ada dari pihak keberatan ya itu dicari solusinya ya, untuk mungkin dikurangin apanya jadi biar sama-sama lah ya ada titik temunya. Jadi jangan cuma menuntut juga, dan harus dilihat juga kondisi perusahaan seperti apa. Jadi istilahnya bersama-sama win-win solution. Menurut saya itu seperti itu. Makasih. Karena ini PHK besar-besaran seperti ini, perusahaan dari Jepang atau apa itu sudah dari berapa tahun yang lalu. Gara-garanya Jabodetabek, Banten ini kan rawan untuk serikat buruh juga, dan juga demo-demo buruh ya parah ya. Belum lagi kepala daerahnya termasuk di Jakarta nih, gubernurnya kalau udah mau pemilu promosinya adalah naikin gaji supaya dia dipilih. Ini rusak tatanan ekonomi Indonesia dan Jawa ini rusak ya. Jadi kalau menurut saya kalau berani janji naikin upah, yang ngejanjiin itu kepala daerah, gubernur ataupun serikat karyawannya, ya tanggung jawab dong, tampung dong mereka, berani hadapin ngomong, meeting sama-sama atau apa gimana gitu ya. Mereka cari solusi. Jadi jangan udah di PHK rame-rame dan pabrik pindah ribut, nggak usah ya. Jadi gentleman aja hadapin ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.